saya Deddy Ramadan dan juga rekan saya Rina Reski. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi Selasa 7 Maret 2023. Kita awali TVR 09 dengan berita pertama, pemirsa, dari berita pimpinan DPR RI yang menilai penandatanganan loan agreement antara IIPG dan juga JBIC dapat mendorong Proving Ground menjadi proyek strategis nasional. Pemerintah Indonesia melalui PT Indonesia International Automotive Proving Ground mendapat dukungan dana sebesar 882 miliar dari Japan Bank for International Corporation untuk melanjutkan pembangunan fasilitas uji kelayakan kendaraan atau Proving Ground. Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel mendukung pembangunan Proving Ground di Indonesia untuk kemajuan industri otomotif di tanah air. Rahmat Gobel yang ikut menyaksikan penandatanganan loan agreement antara IIPG dengan JBIC mendorong fasilitas Proving Ground bisa menjadi proyek strategis nasional. Dengan kehadiran Proving Ground di Indonesia, industri otomotif tanah air menjadi lebih mudah dalam melakukan uji kelayakan kendaraan sebelum diluncurkan ke pasar dalam negeri. Proyek tersebut juga dinilai akan semakin memperkuat industri otomotif di Indonesia. Keberhasilan kita bisa memenangkan proyek ini sangatlah tidak mudah karena kita harus bertarung dengan dua konsorsium lain, baik itu konsorsium dari Cina maupun konsorsium dari Korea. Oleh karena itu, karena ini proyek strategis, tentu sebagai konsorsium tentu kita ada satu semangat dan motivasi adalah bagaimana kita pertama mendorong dan menjaga maupun mendorong industri otomotif Jepang yang mayoritas ada di Indonesia. Pada kesempatan yang sama, Dirut Hutama Karya Budi Harto selaku anggota konsorsium berharap soft opening proyek Proving Ground di Indonesia bisa dilakukan pada November mendatang. Proyek Proving Ground bertaraf internasional di Indonesia akan meningkatkan standarisasi kendaraan yang diproduksi dan dipasarkan di Indonesia. Jadi sekarang udah mulai di lapangan, dan lahan juga udah bebas, jadi cuaca juga mendukung, jadi kita kejar November bisa soft opening. Dari Jepang, Ibnur Khalid, TVR Parlemen, melaporkan. Nah, pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Di sini DPR RI berharap pemerintah segera membangun sarana dan juga prasarana hunian tetap bagi para korban banjir bandang Masamba agar masyarakat dapat beraktivitas dengan nyaman tentunya dan hidup lebih sehat. Pemerintah berencana membangun 1.019 unit hunian tetap bagi para korban banjir bandang Masamba. Hingga saat ini telah terbangun 664 unit hunian tetap. Anggota Komisi 5 DPR RI mendorong Kementerian PUPR segera membangun sarana umum bagi warga yang tinggal di hunian tetap. Kepada tim Komisi 5 DPR RI Bupati Luwu Utara, Indah Putri mengungkapkan hunian tetap yang telah dibangun pemerintah untuk warga korban banjir bandang tahun 2020 belum dilengkapi fasilitas umum dan sarana sanitasi yang memadai. Bupati meminta dukungan Komisi 5 DPR RI mendorong kementerian terkait segera membangun sarana umum di hunian tetap agar masyarakat bisa beraktivitas dengan nyaman dan hidup lebih sehat. Terutama memang kami titip untuk PSU karena terkait dengan warga langsung. Ini ada 8 lokasi hunian tetap yang sudah dibangun. Menanggapi hal itu, anggota Komisi 5 DPR RI Hamka Kadi mengimbau Kementerian PUPR segera membangun prasarana-sarana dan utilitas atau PSU di lingkungan hunian tetap korban banjir bandang Masamba. Jika pembangunan PSU belum memiliki mata anggaran, Hamka menyarankan Pemda melalui Kementerian PUPR segera mengajukannya. Tolong Pak Iskandar, PASUnya ini harus segera diusulkan. Jangan dibiarkan seperti itu, jelek sekali tadi. Kita jalan dalam kelihatan itu yang mana jalan ke masuk rumah, yang mana drainasenya, yang mana tidak ada, tidak kelihatan. Kan memang tugasnya bisa kan itu untuk PASUnya Pak Iskandar ya. Dari Sulawesi Selatan, Syahroni TVR Parlemen melaporkan. DPR RI mendorong produk BUMN dapat memenuhi kebutuhan pasar. Nah, pemirsa, informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09. Utang-utang dulu saya.
Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi, hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, nggih mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki mesti mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik, keseharian dalam keluarga, dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali di TVR 09 pemirsa. Komisi 6 DPR RI menilai pemenuhan produk dari BUMN pangan menjadi alternatif dari kelangkaan serta kenaikan harga pangan yang sering terjadi menjelang bulan Ramadan. Komisi 6 DPR RI mendorong produk dari BUMN pangan mampu memenuhi kebutuhan pasar untuk menstabilkan harga menjelang bulan Ramadan hingga Idul Fitri tahun 2023. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Sarmuji mengatakan, keberadaan produk BUMN pangan seperti minyak, gula, dan beras harus dipersiapkan dengan baik sebelum bulan Ramadan tiba. Pemanfaatan minyak kelapa sawit merah sebagai alternatif pengganti kelangkaan minyak kita bisa dipertimbangkan karena lebih bervitamin dan harga yang terjangkau. Bahwa harga CPO internasional itu sudah mulai naik lagi, bahkan sekitar 13.000. Kalau minyak kita dijual dengan harga 14.000, itu pasti membutuhkan subsidi yang besar dan otomatis harus menyediakan jumlah yang besar juga karena bagaimanapun akan terjadi migrasi dari minyak premium ke minyak kita kalau disparitas harganya itu tinggi. Supaya ada opsi lain yaitu keberadaan minyak merah yang harganya lebih rendah lagi. Anggota Komisi 6 DPR RI Amin menambahkan, ketersediaan bahan pangan di bulan Ramadan merupakan tanggung jawab Kementerian Perdagangan bersama Badan Ketahanan Pangan serta BUMN bidang pangan. Sayangnya, BUMN pangan sering gagal memenuhi kualitas dan kuantitas bahan pangan di pasar. Menjelang Ramadan juga harus memastikan stabilitas produksinya dan juga bagaimana mendistribusikan itu ke tengah masyarakat ya dengan tepat waktu ya, real time. Tapi yang lain-lain tentu ini soal kebutuhan pangan menjelang Ramadan, selama Ramadan. Dari Jawa Timur, Hanum, TVR Parlemen melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, di sini dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia serta meredam perang antara Rusia dan juga Ukraina. Di sini pemirsa, DPR RI tentunya berharap Indonesia sebagai negara dalam posisi netral menggencarkan peran dan juga diplomasi dan negosiasi. Upaya percepatan perdamaian antara Rusia dan Ukraina terus digaungkan. DPR RI berharap peningkatan intensitas diplomasi antar negara dapat menjadi salah satu solusi dalam mengakhiri perang di antara keduanya. Dalam pertemuan bilateral dengan delegasi Ukraina, Ketua Badan Kerjasama Antarparlemen atau BKSAP DPR RI Fadlizon menyebut negosiasi diplomasi harus terus digencarkan sebagai salah satu upaya meredam perang Rusia dan Ukraina.
Fadli menegaskan Indonesia tetap berada dalam posisi netral tanpa memihak salah satu negara, namun tetap aktif mendukung dialog dan negosiasi agar perang segera berakhir serta perdamaian dunia dapat terwujud. Kita juga sudah menunjukkan komitmen untuk perdamaian. Segera diwujudkan perdamaian itu melalui negosiasi, diplomasi, dan kita juga sudah menunjukkan langkah-langkah yang sesuai dengan aturan internasional. Ya, ada kunjungan Presiden Indonesia ke wilayah konflik waktu itu di Irpin, ya di Kiev di Ukraina, dan juga kita cukup aktif di berbagai forum untuk bagaimana perang ini bisa segera diakhiri gitu. Saya sendiri sebagai anggota dari IPU Task Force Russia-Ukraine War atau gugus tugas dari Parlemen Dunia untuk perang Rusia-Ukraina sudah 7 kali mengadakan pertemuan dengan para anggota yang lain untuk mencari solusi dan terus berbicara dan negosiasi dengan kedua parlemen, baik dengan Parlemen Ukraina dan Parlemen Rusia. Dalam kunjungan yang dipimpin perwakilan tetap Presiden Ukraina untuk Republik Otonomi Crimea, Tamila Tasheva, serta Duta Besar Ukraina untuk Indonesia, Vasil Hamianin, Ukraina juga meminta bantuan kepada Indonesia terkait kebutuhan energi. Dari Jakarta, Sigit Rilo, TVR Parlemen, melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pimpinan DPR RI meminta kepada seluruh pihak yang keberatan terhadap hasil dari putusan PN Jakarta Pusat terkait penundaan pemilu tahun 2024 untuk membantu KPU dalam menyusun memori banding terhadap putusan tersebut. Pimpinan DPR RI mendorong Komisi Pemilihan Umum atau KPU untuk melakukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Pusat yang memerintahkan penundaan tahapan pemilu 2024. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mendorong seluruh pihak yang keberatan atas putusan PN Jakarta Pusat terkait penundaan pemilu 2024 untuk membantu KPU dalam memperkaya argumen dan menyusun memori banding terhadap putusan tersebut. Lebih lanjut, dugaan pelanggaran 3 hakim yang memutuskan penundaan pemilu disebut harus dilihat dari seluruh proses hukum yang berlangsung dan merupakan kewenangan dari Komisi Yudisial. Terkait dengan putusan PN yang menunda tahapan pemilu. Tentunya sebagai warga negara yang taat dan patuh terhadap hukum, kami mendorong KPU untuk melakukan banding atas putusan tersebut. Dan terhadap para pihak yang keberatan terhadap putusan tersebut juga dapat membantu memperkaya argumen KPU dalam upaya banding tersebut. Demikian. Saya belum tahu ya apakah KAY kemudian menganggap ini pelanggaran karena terkait dengan sengketa perbuatan melawan hukum itu memang mesti dilihat dari prosesnya dan saya tidak mau berkomentar lebih banyak karena ini sudah masuk dalam ranah di luar kewenangan kami. Demikian. Beberapa waktu lalu, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Partai Adil dan Makmur atau PRIMA dengan menghukum KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilu 2024 dan melaksanakan tahapan pemilu dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari. Zikri dan Denus, TVR Parlemen, melaporkan. Nah pemirsa, untuk mempersiapkan generasi emas 2045 tentu bukanlah hal yang mudah. Pasalnya stunting masih menjadi masalah gizi utama tentunya bagi bayi dan juga anak di bawah usia 2 tahun di Indonesia. Dan kondisi tersebut harus segera dientaskan karena akan menghambat momentum generasi emas Indonesia 2045. Nah pemirsa, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut itu. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09. Sini ditambang. Konflik yang terjadi. Warga sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan aksi Dewan
Segera, hanya di TVR Parlemen. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik, keseharian dalam keluarga, dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia menyaksikan TVR 09. Masalah stunting penting untuk diselesaikan karena berpotensi mengganggu potensi sumber daya manusia dan berhubungan dengan tingkat kesehatan bahkan kematian anak. Pemerintah Indonesia menargetkan angka stunting turun menjadi 14% di tahun 2024. Namun dalam penanganan stunting banyak ditemukan dan juga banyak kendala, antara lain perbedaan tentunya antara data pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Stunting selama 8 tahun ini menghasilkan penurunan yang sangat drastis dari 37%, kemudian pada 2022 menjadi 21,6, dan target kita tahun depan 2024 harus turun menjadi 14%, karena memang standar di WHO itu 20, harus di bawah 14%. Pemerintah Indonesia menargetkan pembangunan generasi Indonesia Emas 2045 agar Indonesia bisa termasuk ke dalam kelompok negara maju. Hal ini mensyaratkan setiap sumber daya manusia di negeri ini sehat dan berkualitas agar visi tersebut dapat terwujud. Namun, mimpi besar dalam mempersiapkan generasi emas 2045 bukanlah hal yang mudah. Pasalnya, stunting masih menjadi masalah gizi utama bagi bayi dan anak di bawah usia 2 tahun di hampir seluruh wilayah Nusantara. Kondisi stunting sangat berkaitan dengan penurunan tingkat kecerdasan manusia Indonesia di masa mendatang. Sehingga hal ini dapat menjadi batu sandungan dalam merealisasikan cita-cita luhur Indonesia Emas 2045. Pemerintah perlu memutar otak guna menemukan cara baru untuk mengatasi masalah stunting. Sebab cara lama penanganan stunting dinilai sudah tidak manjur. Harus ada langkah yang lebih komprehensif dari Kementerian Kesehatan, BKKBN, serta pemerintah daerah dalam upaya penurunan angka stunting. Untuk mencapai 14%, kalau caranya masih seperti ini agak berat, maka harus ada upaya Kemenkes, BKKBN, Bupati Wali Kota yang lebih komprehensif. Intinya transformasi pelayanan kesehatan primer yang menjadi ujung tombak Menkes itu harus segera dilakukan. Di sisi lain, carut-marut soal data stunting kembali menjadi sorotan masyarakat luas. Terdapat 2 survei dengan hasil berbeda yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dengan SSGI-nya dan survei
oleh BKKBN dengan basis posyandu. Padahal, data dalam hal penanganan stunting sangat krusial karena menyangkut alokasi anggaran dan eksekusi kebijakan yang tepat. Entah data siapa yang lebih akurat, namun jalan tengah persoalan ini harus segera dicari dan tak boleh terus dibiarkan. Kemenkes dan BKKBN harus melakukan sinkronisasi data stunting dari tingkat pusat hingga daerah. Maka kemudian kami meminta sekali lagi kepada Kementerian Kesehatan untuk coba ya melakukan pendekatan terkait dengan penurunan stunting ini dengan pendekatan-pendekatan yang menurut saya justru pendekatan formalnya adalah pendekatan yang dilakukan oleh BKKBN melalui posyandu. Pemerintah pusat harus mendengarkan data real masukan dari pemerintah daerah dan kolaborasinya harus diperbaiki, apalagi data ini akan sangat menentukan terkait dengan langkah-langkah dan roadmap penyelesaian penuntasan untuk menurunkan angka stunting secara nasional gitu. Dengan keterbatasan anggaran penanganan stunting, sinergi para pemangku kepentingan dan tokoh masyarakat harus terjalin agar target menurunkan stunting ke angka 14% pada tahun 2024 dapat terwujud. Saya punya ide bahwa data yang paling real itu ada di desa. Karena itu gunakan Kementerian Desa dan aparat desa sebagai sumber pendataan yang real. Sehingga data-data yang tidak akurat selama ini di pusat bisa diverifikasi melalui data desa. Saya berharap Kementerian Kesehatan dan kementerian lain bersinergi mengatasi itu sehingga keterbatasan anggaran bisa fokus pada yang betul-betul membutuhkan. Berbicara penanganan stunting bukan hanya soal data semata, dengan mencatat angka dan melaporkan persentase penurunannya. Lebih dari itu, kualitas manusia Indonesia dipertaruhkan jika pemerintah salah langkah dalam mengambil kebijakan. Visi Indonesia Emas 2045 harus diawali dengan membentuk SDM unggul dan berkarakter Pancasila. Memerangi stunting merupakan sebuah keniscayaan sebagai salah satu jalan mendapatkan kunci emas untuk membuka pintu gerbang ke masa depan yang lebih cerah dan mengarungi persaingan dengan negara-negara maju di dunia. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Segitu juga murah kan? Baik pemirsa, tentu pemirsa di sini masih ingatkan dengan lagu Sabang sampai Merauke. Nah, lagu tersebut menggambarkan kota terujung barat dan juga timur Indonesia menjadi kota di paling barat Indonesia. Dan Sabang terkenal akan titik 0 kilometernya menawarkan sejumlah wisata yang menarik. Betul sekali, dan kota Sabang memiliki letak yang strategis karena berada di jalur lintas transportasi internasional, juga kondisi geografis yang membuat kota ini memiliki beragam daya tarik dan potensi wisata tersendiri. Pemirsa, apa saja sih yang seru di kota Sabang? Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi, hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, nggih mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen.
DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik, keseharian dalam keluarga, dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, Kota Sabang merupakan kota yang berada di ujung barat Indonesia dan termasuk dalam Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Sabang memiliki banyak objek wisata yang mempesona, didominasi oleh objek wisata alam yang indah membuat kota ini ramai akan kunjungan turis. Dikenal bukan hanya tempat wisata titik 0 km Indonesia, tetapi juga kecantikan pantai dan juga wisata bawah laut. Tentunya pemirsa, keindahan ini menjadi magnet tersendiri bagi wisatawan asing dan juga lokal. Nah, kira-kira gimana sih serunya wisata bahari di Kota Sabang yang harus dikunjungi oleh pemirsa? Langsung saja kita simak informasi seputar Kota Sabang dalam segmen Intips, informasi dan tips berikut ini. Halo pemirsa TVR Parlemen, kali ini tim Intips sedang berkunjung dan berwisata di salah satu pulau terujung di Indonesia. Letaknya di bagian barat Indonesia. Kota Sabang menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi wisatawan asing maupun lokal. Menuju ke Sabang sangat mudah, lewat pelabuhan Uleleo, Banda Aceh ke Balohan, hanya membutuhkan waktu 45 menit dengan kapal cepat atau 2,5 jam dengan kapal lambat. Untuk biaya kapal cepat sendiri, wisatawan akan dikenakan biaya sebesar Rp100.000. Sedangkan untuk kapal lambat dikenakan biaya seharga Rp35.000. Tentunya sangat terjangkau, bukan? Dikenal dengan kecantikan pantai dan wisata bawah laut, Sabang memiliki luas 153 km persegi, mempunyai 5 pulau utama, yakni Weh, Klah, Rubiah, Selako, dan Rondo. Keindahan dari pulau-pulau ini menjadi magnet tersendiri untuk sejumlah spot destinasi seperti Pantai Iboy, Pantai Gapang, Pulau Rubiah, Sumur Tiga, dan masih banyak lainnya. Spot destinasi bahari merupakan kekuatan utama dari Kota Sabang, di mana banyak sekali spot diving dan snorkeling tersebar di pulau-pulau tersebut. Kita juga dapat mengunjungi salah satu tujuan wisata yang menarik, di mana di Pulau Weh terdapat Tugu Kembar yang juga berada di kota terujung Indonesia paling timur, yaitu Kota Merauke. Dalam perjalanan kali ini, tim Intips berkesempatan untuk mengunjungi salah satu destinasi spot diving dan snorkeling yang berada di Pulau Rubiah, di mana Pulau Rubiah terkenal dengan spot bagi para pemula. Untuk mendapatkan informasi tentang Sabang yang lebih lengkap, berikut penjelasannya. Ya, Sabang kekuatan utama pariwisatanya adalah di bawah lautnya ya, underwaternya. Jadi di Sabang ada 22 spot diving yang dengan segala keunikan dan keberagamannya punya experience ya yang berbeda dibanding dengan spot-spot diving lain yang ada di seluruh Indonesia bahkan di seluruh dunia. Jadi
Tentu itu yang menjadi kekuatan utamanya. Kemudian di bahari yang lain kita juga punya untuk snorkeling ya, dolphin trip. Jadi pariwisata di Sabang ini sebenarnya kalau kita melihat di masa sebelum pandemi ya, kunjungannya didominasi oleh teman-teman dari turis Malaysia dan juga Singapura ya, dan ada beberapa wisatawan juga berasal dari Eropa dan Amerika gitu. Ya, yang utamanya itu mereka adalah para diver. Gitu. Memang posisi Sabang keunggulannya adalah dekat dengan pasar ya, dengan market kita. Market kita tuh ada di Malaysia dan boleh dikatakan Singapura, tapi dominannya Malaysia. Supaya Sabang ini naik kelas, ya kita terus harus melakukan upaya-upaya meningkatkan kualitas standar kita, standar baik kualitas aksesibilitas ya, yang selama ini hanya mengandalkan laut, bagaimana ke depan kita mengaktifkan lagi udara ya. Teman-teman semuanya, pemirsa TV Parlemen, ayo ke Sabang, mudah-mudahan Anda sampai ke Sabang akan enjoy dan hati senang. Nah, bagaimana pemirsa? Apa sudah cukup ulasan tentang Kota Sabang yang tim Intips buat sebagai informasi bagi pemirsa? Cocok bukan untuk menjadi salah satu pilihan destinasi wisata? Jalan-jalan ke Tanah Abang, tidak lupa membeli kentang. Nih, dengar pesan abang, jangan lupa main ke Sabang. Sampai jumpa lagi di Intips berikutnya. Sepertinya kita harus segera nih membeli tiket untuk berlibur ke Sabang ya, Dadi. Betul, karena memang ini salah satu destinasi wisata yang bisa dikunjungi oleh pemirsa selain banyak sekali destinasi wisata lainnya seperti Bali, Lombok. Betul. Ini mungkin bisa menjadi pilihan baru ya ini ya. Nah, itulah indahnya Indonesia. Kaya sekali Indonesia. Betul. Iya, tidak lupa pemirsa, kami sampaikan di penghujung acara, kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sudah memasuki masa reses, di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR RI, menyerap dan juga menghimpun aspirasi masyarakat serta menindaklanjuti dan memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Namun sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi hari ini. Kami ingatkan untuk tetap waspada pada persebaran virus COVID-19 dan tetap patuhi protokol kesehatan. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Dedy Ramadan dan juga rekan saya Rini Reski, sampai jumpa di TVR 09 esok hari. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.